Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggrini Husnul Khotimah dengan NPM 2101010011. Materi saya yaitu tentang Rasul-Rasul Allah. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang Nabi. Secara bahasa, kata Nabi berasal dari kata naba, yang artinya adalah berita. Kata Nabi memiliki arti yaitu seseorang yang menyampaikan kabar dan juga berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi merupakan orang yang memiliki kemuliaan dan lebih luhur daripada yang lain. Kesimpulannya, Nabi adalah manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi wahyu tersebut tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Pengertian Rasul. Kata Rasul ini diambil dari kata al-irsal, artinya adalah pengiriman atau pengutusan. Kata Rasul yang artinya risalah, yaitu orang yang diutus untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menjadi rasul, orang tersebut terlebih dahulu akan diangkat menjadi nabi. Kesimpulannya, rasul adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah dan wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Perbedaan Nabi dan Rasul. 1. Nabi diartikan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril. Hanya saja wahyu tersebut diberikan untuk diamalkan oleh dirinya sendiri dan tidak diwajibkan untuk mendakwahkan wahyu tersebut. Sementara nama Rasul sendiri merupakan penegasan akan kenabian seseorang. Rasul diwajibkan untuk mengajak seluruh umat serta makhluk Allah untuk mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu dan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul wajib disebarkan untuk setiap umat. 2. Nabi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat yang baru, melainkan menyeru kepada syariat Rasul sebelumnya. Sedangkan Rasul diutus oleh Allah dengan syariat yang baru. 3. Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikat atau ilham dalam kalbu, atau juga melalui mimpi yang baik. Sedangkan Rasul mendapatkan wahyu dari Allah hanya melalui malaikat Jibril. 4. Setiap Rasul berarti adalah Nabi, tetapi tidak semua Nabi itu merupakan Rasul. Selanjutnya adalah mukjizat para Rasul. 1. Mukjizat Nabi Adam. Ia adalah khalifah pertama di bumi. Nabi Adam juga dapat menyebutkan nama benda-benda yang ada di alam semesta, bahkan ia sendiri pun belum pernah melihat benda-benda tersebut. Istri Nabi Adam selalu melahirkan anak kembar yang berpasang-pasangan. Istri Nabi Adam yaitu Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Mukjizat Nabi Idris. Ia orang pertama yang pandai membaca dan juga menulis. Ia juga menemukan bentuk dasar penulisan. Ia diberi karunia oleh Allah ilmu pengetahuan yang luas. Ia juga menguasai ilmu perbintangan dan matematika. Nabi Idris adalah orang pertama yang tangkas dalam berkuda dan juga pandai menjahit. Nabi Nuh mampu membuat kapal dan bahtera raksasa yang sangat kokoh dan besar. Mukjizat Nabi Hud dapat mendatangkan azab untuk kaum Ad selama 8 hari 7 malam. Nabi Hud beserta kaumnya selamat dari azab yang diturunkan oleh kaum Ad atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud lahir di negeri yang makmur dan juga ia memiliki umur yang panjang. Mukjizat Nabi Soleh, yaitu keluarnya seekor unta betina dari batu besar. Peristiwa ini terjadi karena umatnya meminta hal tersebut. Peristiwa ini adalah sebagai syarat agar kaum Samud dapat beriman dan mampu mempercayai Nabi Saleh sebagai seorang Nabi dan Rasul. Namun, sebagian besar dari mereka malah mengingkari janjinya dan tetap berada dalam kekafiran. Mukjizat Nabi Ibrahim. Ia saat dilahirkan, jari-jarinya mampu mengeluarkan madu, tidak terbakar saat dilahap api, dapat menghidupkan kembali burung yang mati, dapat mengubah pasir menjadi makanan. Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang membangun Ka'bah dengan anaknya yaitu Ismail. Serangan nyamuk. Nabi Ismail membangun Ka'bah bersama dengan ayahnya yaitu Ibrahim. Nabi Ismail diberi ketabahan dan keselamatan saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya dan kemudian akhirnya digantikan oleh domba. Dan terakhir adalah mata air Zam-Zam. Selanjutnya mukjizat Nabi Lut, doa yang dikabulkan Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membinasakan kaumnya yaitu kaum Sodom yang homoseksual. Nabi Lut diselamatkan oleh Allah ketika azab tersebut datang. Selanjutnya mukjizat Nabi Ishak. Pada usia yang sangat tua, Nabi Ishak beserta istrinya Mandum memiliki keturunan. Keturunan Nabi Ishak adalah pencetus munculnya kaum Bani Israel. Mukjizat Nabi Yakub. Nabi Yakub merupakan kakek moyang Rasul sebelum masa Nabi Muhammad. Dia anugerahkan 12 anak yang berpengaruh besar terhadap peradaban manusia, memiliki akhlak yang tinggi, ilmu yang tinggi, dan juga mampu mengalihkan mimpi Nabi Yusuf, memiliki semangat berdakwah pula. Mukjizat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memiliki paras yang sangat tampan. Ia juga mampu menafsirkan mimpi.
Mukjizat Nabi Ayub. Nabi Ayub memiliki kesabaran sangat luar biasa, mampu mengeluarkan mata air dari tanah hanya dengan menghentakkan kakinya saja. Mukjizat Nabi Syuaib. Atas izin Allah, Nabi Syuaib mampu mendatangkan azab untuk kaum Madian, mampu mendatangkan awan hitam, petir, dan gempa bumi. Dan Nabi Syuaib beserta pengikutnya diselamatkan oleh Allah ketika azab tersebut datang. Mukjizat Nabi Musa. Dianugerahi kitab Taurat. Nabi Musa membelah Laut Merah dengan tongkatnya. Nabi Musa memiliki tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Tangan Nabi Musa memancarkan sinar yang sangat terang. Nabi Musa dapat mengeluarkan air dari batu atas izin Allah, mendatangkan angin, topan, banjir, kutu, katak, darah, dan wabah belalang untuk mengazab Fir'aun. Atas izin Allah, Nabi Musa mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Mukjizat Nabi Harun, pandai dalam bicara. Mukjizat Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli sebagai utusan Allah terkenal dengan kesabarannya. Ia pemimpin yang adil juga bijaksana, kepribadian yang baik dan juga dermawan. Mukjizat Nabi Daud. Dianugerahi kitab Zabur. Nabi Daud juga memiliki suara yang merdu. Mukjizat Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada Sulaiman, yaitu kekayaan yang melimpah. Dapat berbicara dengan binatang, dapat menaklukkan angin, dan juga memiliki bala tentara dari jin, manusia, dan hewan. Nabi Sulaiman dapat mengalirkan tembaga dari perut bumi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Ilyas. Nabi Ilyas dapat mendatangkan hujan dan kemarau yang panjang. Kemarau yang panjang itu Nabi Ilyas tetap dapat makan dan minum. Nabi Ilyas mampu menyembuhkan penyakit parah Nabi Ilyasa. Nabi Ilyas diselamatkan oleh Allah dari kejaran istri Raja Ahab. Nabi Ilyas memohon agar menghidupkan kembali seorang anak untuk hidup kembali. Nabi Ilyas berlari dengan sangat kencang, bahkan melebihi kereta milik Raja Arab. Mukjizat Nabi Ilyas. Dapat membangkitkan kembali orang yang sudah mati, menghidupkan burung dari tanah liat, dapat menurunkan makanan dari langit. Mukjizat Nabi Yunus, yaitu ia tetap hidup di dalam perut ikan paus yang sangat besar. Ikan tersebut bernama Zunnun. Mukjizat Nabi Zakaria. Nabi Zakaria beserta dengan istrinya membaktikan diri selama hidup untuk menjaga dan mengurus Baitul Maqdis. Nabi Zakaria bersama istrinya yang sudah tua dan memiliki riwayat mandul, memiliki keturunan. Nabi Zakaria dapat bersembunyi di dalam pohon saat dikejar oleh orang-orang yang ingin membunuhnya. Mukjizat Nabi Yahya. Nabi Yahya dianugerahkan kemampuan tentang syariat dan juga memutuskan suatu perkara sejak ia masih kecil. Kemampuan untuk menyelesaikan persoalan manusia. Semua binatang buas tunduk terhadap Nabi Yahya. Mukjizat Nabi Isa dianugerahi kitab Injil. Saat masih bayi, Nabi Isa sudah dapat berbicara. Ia mampu menghidupkan burung dari tanah liat. Nabi Isa juga menghidupkan kembali orang yang sudah mati, mampu menyembuhkan mata orang yang buta, dapat menurunkan makanan dari langit atas izin Allah. Mukjizat Nabi Muhammad. Dianugerahi Al-Quran sebagai mukjizat terbesar bagi umat Islam. Nabi Muhammad mampu membelah bulan atas izin Allah. Jari jemari Nabi Muhammad dapat mengalirkan air. Nabi Muhammad dapat menurunkan hujan. Ada awan yang selalu menaung di atas Nabi Muhammad. Saat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad telah melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Di dalam Quran Surah As-Saf ayat 6 telah diterangkan tentang kedatangan seorang Nabi dan Rasul akhir zaman. Hal ini juga sebenarnya telah diungkapkan dalam kitab Injil dan Taurat. Di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa Muhammad merupakan khatam an-nabiyyi yang sudah pasti dan tidak diragukan lagi bahwa ia adalah Nabi terakhir. Dan untuk masa mendatang dapat menolak orang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.